Selamat datang di Baca Novel Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Kali ini, kita akan melanjutkan cerita yang menarik dari sebuah novel yang berjudul Naga Bumi Penakluk Langit. Selamat mendengarkan. Bab 36. Ada hal yang perlu kau ketahui, kata Bai Wuji kepada Wu Chen. Nada suaranya berubah sedikit, lebih serius. Tentang mengapa klan Besi Langit sangat berkepentingan dengan jalur fisik. Aku sudah mendapat beberapa versi jawabannya. Kestabilan sistem, takut pada yang tidak mereka mengerti. Itu sebagian. Bai Wuji mengambil napas. Yang lebih dalam adalah ini, 200 tahun lalu, sebelum jalur fisik benar-benar menghilang, ada konflik besar antara jalur fisik dan jalur nuraga. Bukan perang terbuka, lebih seperti perebutan legitimasi. Siapa yang berhak disebut pendekar sejati? Siapa yang berhak menentukan hierarki dalam dunia persilatan? Dan jalur nuraga yang menang, kata Wu Chen. Jalur nuraga yang memiliki lebih banyak pendukung institusional, koreksi Bai Wuji. Perguruan-perguruan besar, klan-klan berpengaruh, semuanya berbasis nuraga. Jalur fisik tidak punya institusi serupa. Dan tanpa institusi, pengetahuan tidak bisa diwariskan secara sistematis. Maka menghilang perlahan. Perlahan tapi pasti. Bai Wuji menatap Wu Chen. Yang ditakuti klan Besi Langit bukan kamu secara pribadi. Yang ditakuti adalah kemungkinan bahwa kehadiranmu memulai lagi apa yang 200 tahun lalu dianggap sudah selesai. Konflik legitimasi. Dalam skalanya yang lebih besar, ya. Wu Chen memandangi cangkir tehnya yang sudah dingin. Memikirkan itu. Dan posisimu, tanyanya pada Bai Wuji. Pria berambut putih itu tidak langsung menjawab. Ia memandangi taman di sekitar pavilion, pohon-pohon yang mulai menghijau, rerumputan yang basah embun, dan di kejauhan suara kota yang perlahan mulai ramai. Posisiku, katanya akhirnya, adalah bahwa konflik yang tidak perlu tidak menguntungkan siapapun. Namun pengetahuan yang sudah ada tidak bisa dan tidak seharusnya dihancurkan hanya karena mengancam kenyamanan yang sudah ada. Itu posisi yang setengah-setengah, kata Bai Yunfei. Itu posisi yang realistis. Idealisme tanpa kalkulasi hanya menghasilkan kehancuran yang lebih besar dari yang ingin dicegah. Dan kalkulasimu mengatakan apa? Bai Wuji menatap Bai Yunfei. Lalu Wu Chen. Lalu kembali ke Bai Yunfei. Kalkulasiku mengatakan bahwa bocah ini perlu waktu untuk berkembang sebelum dunia persilatan memutuskan bagaimana harus bersikap padanya. Ia berbicara pelan namun dengan bobot yang tidak bisa diabaikan. Dan selama waktu itu, ada baiknya tidak ada pihak yang mengambil langkah yang tidak bisa ditarik kembali. Kau menawarkan jeda, kata Bai Yunfei. Aku menawarkan pengertian bahwa terburu-buru tidak menguntungkan siapapun. Bai Yunfei terdiam, lalu berkata, klan Besi Langit tidak akan menerima itu begitu saja. Bukan urusan mereka untuk menerimanya, kata Bai Wuji. Untuk pertama kalinya nada suaranya memperlihatkan sesuatu yang lebih dari sekadar ketenangan analitis. Itu adalah keputusanku. Dan keputusanku masih punya bobot yang cukup di dunia ini. Semua orang diam. Termasuk Wei Tangan Besi yang baru saja berdiri di pintu masuk pavilion. Bab 37. Wei Tangan Besi berdiri di pintu masuk pavilion dengan cara yang sudah sangat Wu Chen kenal, tidak ada gestur agresif, tapi juga tidak ada gestur yang meminta izin. Matanya yang gelap bergerak dari Wu Chen ke Lin Suer ke Bai Yunfei, dan terakhir, ke Bai Wuji. Di sana matanya berhenti. Sesuatu berubah di wajah Wei Tangan Besi, perubahan yang sangat kecil namun terlihat oleh Wu Chen yang sudah belajar membaca orang. Bukan ketakutan,
Lebih mendekati kalkulasi ulang yang terjadi sangat cepat. Bai Wuji, katanya. Suaranya tetap terkontrol namun ada nada yang berbeda dari cara ia memanggil nama orang lain. Wei tangan besi. Bai Wuji tidak berdiri. Kau cepat. Shen Yue memberikan laporan semalam. Aku tidak tahu kau sudah di sini. Sekarang kau tahu. Wei tangan besi berdiri di sisi paviliun yang belum ditempati siapapun. Matanya kemudian berpindah ke Wu Chen. Li Wu Chen. Wei tangan besi. Kau kembali dari lembah. Seperti yang kau lihat. Hening yang singkat namun terasa berat. Ini bukan waktu yang tepat, kata Bai Wuji. Kalimat itu pendek dan tidak memberi ruang untuk bantahan. Wei tangan besi menatapnya. Klan besi langit punya kepentingan di sini. Tahu, dan kepentingan itu tidak akan selesai dengan cara yang kau inginkan hari ini. Bai Wuji berbicara dengan cara yang tidak memerintah secara eksplisit, namun setiap kata terasa seperti batu yang diletakkan dengan sangat sengaja. Duduk dan dengarkan, atau pergi dan biarkan percakapan ini selesai dengan caranya sendiri. Ada sesuatu di wajah Wei yang sedang beradu, antara otoritas klan yang ia wakili dan sesuatu yang tidak bisa ia abaikan begitu saja dari pria berambut putih yang duduk di depannya. Akhirnya ia menarik kursi di sudut paviliun dan duduk. Tidak di meja utama, di sisi, sedikit terpisah. Bai Wuji melanjutkan percakapan seolah kedatangan Wei tidak memotong apapun yang penting. Yang perlu dipahami oleh semua orang di sini adalah bahwa situasi ini tidak perlu menjadi konflik jika tidak ada yang memilih untuk menjadikannya konflik. Dunia berjalan sesuai keputusan orang-orang yang ada di dalamnya, lanjutnya, menatap sekelilingnya satu persatu. Dan orang-orang yang ada di paviliun ini punya pengaruh yang cukup untuk menentukan ke arah mana situasi ini bergerak. Apa yang kau usulkan? Tanya Lin Suer langsung ke inti. Pemahaman bersama. Bahwa apa yang berkembang di sini memerlukan waktu untuk dipahami sebelum bisa dinilai dengan adil. Dan selama waktu itu, tidak ada pihak yang seharusnya mengambil langkah yang memaksa penilaian tergesa-gesa. Kau berbicara soal klan besi langit, kata Wei dari sudutnya. Aku berbicara soal semua pihak. Bai Wuji tidak memandang ke sudut itu saat menjawab. Termasuk pihak yang mungkin tergoda untuk terlalu cepat mengembangkan apa yang baru saja ditemukan. Kalimat terakhir itu ditujukan ke Bai Yunfei, yang menerimanya dengan cara yang tidak membantah namun juga tidak sepenuhnya setuju. Semua orang diam. Wu Chen menatap Bai Wuji. Dalam matanya yang abu-abu dalam itu, ia mencari sesuatu, agenda tersembunyi, kalkulasi yang belum terucap. Yang ia temukan adalah sesuatu yang lebih sederhana dari yang ia cari. Seorang pria yang sudah melihat terlalu banyak konflik yang tidak perlu terjadi dan sudah cukup lelah menyaksikan yang berikutnya. Satu kondisi, kata Wu Chen. Semua orang menatapnya. Kalau ada yang memutuskan untuk tidak sabar sebelum waktunya, aku yang akan meresponsnya. Bukan orang lain atas namaku. Hening. Lalu Bai Wuji mengangguk. Satu kali. Kecil. Adil, katanya. Bai Yunfei meneguk kendinya. Sekarang semua orang setuju pada sesuatu. Itu jarang terjadi. Belum semua orang, kata Lin Suer. Sebagai individu, aku setuju. Ia memandang Wu Chen sebentar. Langkah berikutnya memang seharusnya miliknya untuk ditentukan. Dari sudutnya, Wei tangan besi tidak bersuara. Namun ada sesuatu di caranya duduk yang berubah, sedikit lebih mundur, sedikit lebih mengamati. Seperti seseorang yang datang dengan satu rencana dan menemukan bahwa rencana itu perlu direvisi sebelum dieksekusi. Bersambung.